Brody sih kayaknya. Buat nge-cancel sini nggak sih? Oh beda. Pilihan Bitrix Masya. Oke, Masya. mau coba untuk sulit sebelah sih. Masya mau masuk ke belakang tapi bagaimana nanti momentum bakal di-create, ini nggak bakal bisa menyulitkan. Ada poin plusnya pastinya dari tim Hub dengan nge-secure karya Masya dan RSGPH. Bisa dibilang nih 4 hero mereka lincah juga. Dari Martis punya Test juga, ada Sunflow dari Cho, ada Battle Mirror Image, ada Sword dari Julian, dan Esmeralda. Untuk satu badan dari RSGPH juga udah mulai diamankan. Ini dia 10 hero yang sudah di-secure dan diyakini akan membuahkan kemenangan harusnya untuk kedua belah tim di game kita yang pertama. Yes, dan informasi juga buat teman-teman yang menonton, kalau Masya ini sudah di-fix sama developer kita Munten. Jadi sudah aman kalau misalkan ada beberapa cuplikan media atau dari video yang Masya bisa mati berkali-kali, nambah sekitar 400 atau 500 HP. Sekarang sudah di-fix, jadi tidak akan terjadi seperti itu lagi. Dan ini dia untuk ke-10 player yang sudah ngepick. Dengan pastinya Leomord yang akan mengisi dari jungle anak-anak tim Hak, bersama dengan Irat yang pakai Martis. Termasuk Light yang aku tunggu-tunggu sih. Kalau dari anak-anak RSGPH kayaknya Light menjadi abang gondrong yang menyeramkan untuk tim musuh. Oke. Dan ini dia game pertama. Sheesh. Stiker siapa ini ya? Gemes Tim juga. apa ya? Siapa gitu? Selalu aja digunakan. Iko ya? Oh Iko ya? Oh, Iko. Sheesh. Dari tim Iko. Seeker andalan. Dan ini dia 10 hero mereka di laning phase. Lihat like, lincah banget dengan skin Saint sayanya mengarah ke area memantau pergerakan. Heboh ya Aha. skinnya. Rambutnya panjang juga. Oh Iya kan, extend. Tapi kemarin dia ganti-ganti terus setiap match Setiap match ganti skinnya, iya. Skinnya dari dari cowoknya. cowoknya like. Baik. Masih bakal main tenang sih. Ini nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan ada yang diganggu gitu. Romernya PH dari Blacklist gangguin terus. Tapi kalau ini dari kedua belah tim masih nggak mau ganggu. Sama-sama kasih space terhadap jungle-nya. Walaupun lihat bakal ada inisiasi nampaknya dari like karya bottom lane. Belum level 4 sebenarnya. Mencoba untuk mengganggu aja. Potongnya lewat situ ya. Menarik. Santuy banget. Tapi dia rotasi cukup menarik. Dia ambil dulu dari Scout Lizard-nya musuh. Kemudian dia ambil gold buff yang masih kecil, mini gold buff-nya. Kemudian dia dapat Kramer juga. Udah pasti otomatis level 4 tadi dari gold buff-nya udah level 4. Ditambah Kramer lagi untuk XP yang dia dapatkan. Plus dia juga dapetin Scout Lizard miliknya sendiri dari hutan dia sendiri. Ini akan menjadi sebuah keuntungan harusnya. Kecuali digangguin sama Atlasnya ya. Karena udah mulai dicicil juga, udah mulai setengah HP dengan 6 detik lagi. Turtle akan muncul, ini membuat mereka juga harusnya bisa mengamankan posisi duluan. Kalau mereka mau komit terhadap Turtle yang pertama. Oke, ini bakal ada pertikan intens di Turtle pertama harusnya. DPH yang terlihat lincah di early, mereka benar-benar berhati-hati karena takut juga ya ini bisa kepleset. Jadi dia benar-benar memantau pergerakan, nunggu momentum. Turtle sudah mulai ditarik oleh Exort nampaknya. Duet Dragon Airborne ke depan ditolak dengan ada satu buah damage diberikan first blood. Hasil di-secure oleh Irat dari RSGPH masih melebihi. Turtle masih belum di-cancel tapi lihat Lola. Terus mundur ke belakang sudah ada satu buah damage yang diberikan dari Exort untuk maju. Nampaknya Lola masih bisa gocek kanan kiri namun Turtle kemungkinan besar dan sudah pasti jatuh ke tangan Irat. Terlihat perbedaannya yang kalau kalian sadar juga dari tadi. Dari seorang Light yang benar-benar dikasih kesempatan untuk ngebersihin minion di arah tengah yang membuat dia juga ready for team fight. Di area Turtle level 4 dan dia nginisiasi duluan dengan menggunakan Jet Kunda dan juga satu flickernya. Berbeda jauh sama Min atau dari Atlas yang belum ada Fataling tadi. Ngebuat mereka juga nggak bisa fight back. Ngebuat mereka juga harus merelakan Turtle-nya, merelakan beberapa orang tadi. Berbial dikeluarkan, Irat sendirian, masih santai aja seperti gue bilang. Dia punya Mortal Coil. Jadi mau main seagresif apapun, ada Decimate juga. Itu yang ngebuat dia dapat 1 poin kill, Fataling. Walaupun terkena 3, masih ada Blessing Duet yang mencoba untuk mengcover Wave Dragon. Dan justru malah dibalikan keadaannya, walaupun 2 orang harus tumbang. Masih ada Nats di fight back.
balik triple kill bahkan dari seorang Irat. Triple kill 3 untuk 2. Satu buah keuntungan untuk RSGPH nampaknya berhasil men-take down 3 pemain. Dimana Lola terlalu jauh sehingga nggak bisa kasih follow up. Tapi yang nggak pernah jauh itu adalah SBC, dimana kalian wajib banget nikmatin keistimewaan saat bermain game. Dengan kartu kredit HSBC udah di-apply sekarang juga karena ada cashback nih 750.000 dan 2 kali point reward yang bakal kalian dapetin di setiap transaksi. Betul sekali. Dan oke, ini early game yang benar-benar bisa dibilang RSGPH udah tajir melintir, cuannya banyak banget. Iya sih. 2.600 nerf ward yang diungguli masih di bawah menit 5 padahal. Masih benar-benar mereka dari jungle-nya juga fokus untuk ngabisin di arah hutan masing-masing. Persiapan menuju ke arah turtle juga udah siap dari posisi light. Ini benar-benar penguasaan map dari anak-anak RSGPH sangat baik sekali. Ya. Dari segi farmingannya, dari segi team fight-nya yang mungkin udah sama-sama siap sebenarnya. Min juga udah siap, udah dengan flickernya juga, ada Fataling juga. Tinggal gimana caranya timing mereka untuk fight. Walaupun kondisinya sebenarnya ini Martisnya udah fat parah sih ini. Iya, Dia dapetin Rock Kursa, udah level 9. Nah itu dia. Udah gap levelnya juga lumayan level, ya, iya. ada 2 level dari Gary. Dan ini membuat bakalan enak buat RSGPH masuk karena level lebih besar bakal menguntungkan untuk kontes karya objek retribus. Tapi lihat Gabriel yang dikeluarkan oleh Gary untuk mundur ke arah belakang karena Min gak mau set up perfect match Fataling ke arah depan. Dia prefer untuk antisipasi, merelakan turtle dan cari kompensasi lain tentunya. Karena di sini mereka bisa secure ke area turret dari ketertinggalannya 2 turtle yang berhasil di-secure oleh RSGPH. Tapi itu good decision making gitu dari anak-anak tim Hak ya. Karena mereka juga sadar kalau mereka masih belum mempunyai level yang cukup, item yang masih cukup jauh juga tertinggal. Jadi kalau misalkan dipaksain walaupun ya ultinya anggaplah Fatalingnya bagus, tetap gak akan bisa ke follow up dengan baik gitu. Flicker, Dom Dragon, itu dia yang gue bilang. Lightnya udah ready banget untuk nge-flank, langsung cut rotasi dari seorang Lola yang mencoba untuk kabur dengan menggunakan sprintnya. But it's not enough. Lagi-lagi lightnya. Cepet banget sih. Jangan cipik. Cepet banget sih, flicker langsung 2 dragon Iya kena banget ya. Lola. Yang walaupun itu adalah tebal, dia langsung semuanya masuk ke area tubuh dari Lola sendiri. Sehingga satu tanpa percerahan di area top lane. Akan ada satu buah turret yang bakal hilang. Lihat di area bottom lane. Bakal masih sedikit aman nampaknya. Tapi lihat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa buat download Omni juga supaya kalian bakalan terus semangat layaknya juara bersama Omni setiap hari. Jadi download di App Store dan juga di Google Play Store sekarang juga. Yes, langsung di download aja. Dan lagi-lagi team fight. Tidak terkena siapapun sayangnya. Dragon. Dan Wave Dragon terhadap seorang Gary-nya. Dari seorang Leomord-nya lagi-lagi Mortal Decimate. 1 point kill. Dan bahkan ada Blazing Blade juga. 2 point kill didapatkan. Decimate-nya connect. Dan Iratnya triple kill. Lagi. Dan lagi. Dia bener-bener enak banget. Mortal Coil hit sana sini. Dan dia tinggal coblos satu persatu. Seperti pemilu 2024 yang akan datang. Dapat 3 dia. Gokil sih. Ini intens banget ya yang dibahas permainan agresif dari RSGPH yang biasa dari early datang. Tapi ini mereka slow, temponya lebih slow di awal. Dan baru ketika udah dapetin celahnya lawannya seperti ini, dia mulai langsung mengeluarkan jati diri mereka dari RSGPH. Perfect turtle, 3 turtle untuk RSGPH. Ditambah lagi di sini tim Hak mereka belum bisa mengcounter setup pergerakan dari RSGPH, pergerakan yang instan dari Like. Kerap kali membuat tim Hak harus mengalami kerugian yang cukup mendalam karena nggak main-main ketika Like masuk itu langsung ada 3 yang hilang. Betul. Dan lagi-lagi tadi ya mau Fatalingnya kena juga pun juga levelnya masih sangat-sangat jauh gitu. Dan lihat Irat. Santai aja dia. Ini udah 3 level loh gapnya sama Irat. Iya, dia diserang pun juga masih benar-benar santai aja tuh. Dom Dragon. Lagi langsung Blazing gue di pop up gitu saja, Panda menjadi korban. Tapi lihat like yang terlalu dalam harus ditumbangkan dengan damage yang diberikan. Tapi ada follow up lebih jauh lagi di mana Panda harus tumbang 2 untuk 2. Setidaknya ada satu buah pertukaran yang berarti setelah tadi mereka harus merugi 3 terpick off, nggak ada pertukaran. Tapi ini udah balance. Setuju banget. Benar-benar ya lumayan lah untuk mencoba mengangkat sedikit dari gold yang tertinggal. Cukup jauh. Lumayan jauh sih sebenarnya.
8.000 ke 3.000 ya ini. 6.000 gold loh, ini masih menit 8,5. Ini benar-benar, ya dari iratnya juga udah fat mampus. 8 poin kill lagi deh. Sedangkan Gary-nya masih level 10. Beda 3 level. Tinggal gimana caranya. Ya mungkin nantinya pandanya sih. Dari Beatrix-nya yang bakal di babysit untuk dapetin banyak ketertinggalan gold dan item pastinya. Iya. Kalau misalkan mereka bisa drag gamenya ya ke arah late game ya. Itu gap itemnya juga udah jauh banget. Dimana Irat udah jadi 3 item, Gary baru mau menuju item kedua, baru Lore X yang ada di tubuhnya ya. Dan ini yang perlu dikejar karena lihat RCS PH yang sudah melewati melintang dari laning phase yang dimulai kalau tim Hak berhasil securing ke area. Sebenarnya, yes kita sudah back to the game. Untuk game pertama, aku bakal bilang ini one sided banget. Mungkin kalau tim Hack atau tim Hack pengen dapetin kemenangannya, ya berharap ada sedikit blunder dari anak-anak RSG PH. Yeps. Atau ada miracle untuk mereka. Tiba-tiba dapetin satu momentum untuk kebalikin keadaan. Karena ini udah cukup terlalu jauh ya, gap leveling, gap goldnya juga. Dan begini, Lord bahkan berhasil diamankan itu saja setelah paling sudah dikeluarkan di follow up dengan di virus Peridon. Min, skill survive terkirat. Sudah mulai coba untuk menjadi buah bulan, namun ternyata Konsil menyelamatkan nyawa dari Irat dan juga beberapa member RSGPS di area tersebut sehingga tidak adanya korban jiwa yang berjatuhan dan tim Hak mundur secara teratur karena Lord pertama ini pasti akan membuahkan hasil yang mahal buat RSGPH. Mereka bakal maksimalin untuk masuk ke area base bahkan. Dan mereka udah ngeluarin beberapa source yang sangat dibutuhkan sebenarnya untuk mempertahankan atau memenangkan team fight. Dari tim Hak tidak ada lagi flicker dari Min atau dari Fataling yang tadi dikeluarkan, tapi benar-benar malah dia yang sekarat. Dari Atlas ya, dia ngeluarin Fataling, tapi di Blazing Duet justru dia yang sekarat. Sekarang tidak ada flicker. Tadi dia selamat karena ada flicker. Dan Fataling sudah ready. Tidak adanya flicker, mencoba untuk dapetin semua inner turretnya di arah tengah mungkin untuk tujuan berikutnya. Tapi kita nggak tahu nih, ini bakal di fight atau tidak sama anak-anak RSG. Karena mereka sadar minion di arah tengahnya udah mulai masuk dan Lord di arah atas udah berhasil ditumbangkan. Agak sedikit sulit. Dan kayaknya nggak bisa untuk dapetin momen. Kecuali lightnya yang tiba-tiba pakai flicker ya. Iya, karena mereka tim Haknya nggak mau keluar kan terlalu dalam. Karena dia tahu nih dari lightnya mentah banget. Jadi mereka penuh perhatian. Di sini Lola diutus untuk maju ke depan, memantau pergerakan dan memukul mundur, tapi memberikan nampaknya ya untuk satu buah purple buff masih bisa di-secure oleh Gary di sana. Lihat 4 member dari tim Hak sudah mulai regroup berempat. Aduh, pikirnya dari ini tapi harusnya. Benar, dari like ya. Dan ini kita bakal lihat akan juga ada tim fight harusnya ini kedua belah romer bakal nungguin momentum dan cari momentum dari like dan juga Min. Jadi harus mulai berhati-hati karena RSGPH bakal coba untuk main tenang sambil ngecek area beberapa rumputan juga. Tim Hak masih belum mau terlalu dalam harusnya untuk maju ke area depan. Dan Kosi-nya udah ready juga sebenarnya dari Purify-nya. Biar dia nggak gampang keculik dari Atlas ya. Tinggal kita akan melihat nanti bakal ada culik-menyulik seperti apa karena posisinya juga dari Esmeralda udah ready banget untuk ngeflank ke bagian belakang, mengincar ke lini belakang atau backliner dari anak-anak tim Hak. Dan item yang sudah jadi ini juga ya masih bisa dibilang cukup jauh dari item anak-anak RCPH yang udah unggul 10.400 dan bahkan Irat juga udah dapetin satu blade armor tambahan biar ya balikin damage yang dikasih sama Beatrix-nya. Dan mungkin akan ke Malefic Roar ya. Last itemnya ya. Sudah membuat immortality. Dari Irat ya? Iya, Iratnya. Antara Malefic atau dari Malefic sih harusnya. Malefic Roar yang bakal diamankan Irat ya. Dia udah mau full item. Fataling. Real udah mulai dibuka, efek surprise masuk ke area tubuh dari Exo tapi langsung di spray down begitu saja dengan ready biru Konsil untuk mundur ke belakang karena loncat indah ke depan masih belum ada nyawa tambah tapi lihat double kill berhasil di secure. Kosei coba untuk mengoptimalkan posisi tapi Legendary tak terelakkan datang dari Irat double kill berhasil diamankan lihat triple kill berhasil di secure seorang panda tapi shutdown datang dari Nats yang loncat indah melalui Falling Star Moon-nya dan wipe out triple kill dibalas triple kill dari RSGPH di mana wipe out berhasil tercipta gak menutup kemungkinan mereka bisa langsung strike push di sini karena wave minion pun mengarah ke mereka harusnya. Betul, at least dapetin satu best turret
Dan ngebuat dari Martisnya juga bisa untuk start Lordnya sendirian. Dan ini benar-benar sebuah keuntungan, sangat-sangat untung dari anak-anak RCPH. Satu yang diculik dan itu agak sedikit sayang ketika Exort yang harus di shutdown. Dan langsung di cover, langsung di trade kill ya. Dari seorang Irat plus Nuts ya, dapetin triple kill tadi. Dia langsung flank, dia langsung dapetin sisa-sisaan dari Blazing Duetnya Kosei juga tadi udah bagus. Walaupun dia udah disepak ya. Tadi sempet dia ditendang sama Iya, Man. udah ditendang. Iya, Min dan Man. Benar, ini tadi iya sih bis ya, tapi masih tetap menguntungkan dua-duanya berusaha saling counter satu Heptasis berada di tubuh Panda dan Lord yang kedua nanti bakal langsung nge-charge ke area turret yang sudah low HP. Lihat Nuts berada di garda depan, bakal coba untuk dikawal Lord yang berhasil di-secure di area bottom lane. Kekosongan terjadi, dimanfaatkan dengan adanya satu wave minion untuk menghancurkan. Ini bakal 3 base mereka hilang di tangan RGPH dan Lord harus Don't mereka forget. tahan karena 2 Fragrance sudah mulai Oh, dibuka. nggak ada. Tapi Like terlalu dalam masuk, Immortality yang terbalut dalam tubuhnya harus pecah begitu saja. Nuts coba untuk memberikan efek cancellation, tapi sayang belum bisa untuk menyelamatkan Blazing Kosei. Datang untuk melakukan Blazing Duet, menyicil HP yang diberikan, bahkan double kill berhasil diamankan. Lord berhasil disegel tapi base-nya terbuka lebar. Triple kill untuk Irat dan RSGPH take the game yang pertama. RCPH luar biasa dan benar-benar one sided. Harus gue bilang ini game pertama benar-benar RCPH